Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema Kalau Jodoh Kenapa Bisa Bercerai. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita doakan semoga almarhum Buya Syakur Yasin diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, mohon maaf, saya ingin minta penjelasan dari Buya tentang pernikahan tadi yang sudah panjang lebar sama-sama kita dengarkan tentang pernikahan mawadah warohmah atau sakinah mawadah warohmah. Ini ada keterkaitannya seperti itu. Yang ingin saya tanyakan, semua manusia barangkali inginnya seperti itu. Tidak lelaki, tidak perempuan, ingin membuat suasana rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Hampir semua laki-laki maupun perempuan, semua kalau saya bertanya jawabannya seperti itu. Yang saya ingin tanyakan sama Buya, bagaimana terkaitannya apabila ada suami istri sudah berusaha untuk sakinah mawaddah warahmah, tapi di dalam perjalanan terjadi hal-hal yang di luar dugaan, misalnya perceraian. Dan ini kaitannya, biasanya perceraian ini dikait-kaitkan dengan jodohnya sudah sampai di situ. Yang sering saya dengarkan seperti itu. Jawaban dari orang, udah sampai di situ jodohmu. Dan memang sudah Allah takdirkan di situ. Yang saya ingin tanyakan, bagaimanakah persoalan jodoh yang sampai putus di pertengahan jalan ataupun di penghujung jalan? Artinya di penghujung jalan itu sudah berakhir puluhan tahun, tiba-tiba berpisah dengan sebab-sebab yang mungkin banyak dari hal-hal lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Ini bagaimana? Mohon jawaban dari Buya masalah pernikahan ini. Apakah yang dimaksud dengan jodohnya sudah sampai di situ memang ini takdirnya Allah atau bagaimana, Buya? Terima kasih, itu aja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi seorang perempuan datang kepada saya, Pak Kiai, saya dipanggil pengadilan proses perceraian. Oh, kamunya masih cinta? Saya masih. Tapi suami saya sudah nggak suka, mau cerai. Oke. Jadi saya datang nggak pengadilan? Datang saja. Lalu kalau ditanya oleh hakim bagaimana, bersedia atau tidak? Kalau hakim bertanya apakah ibu bersedia dicerai, apakah bersedia? Sampaikan kepada Tuan Hakim, aku tidak bersedia untuk dicerai. Kalau ditanya apa alasannya, katakan yang mempertemukan aku adalah Allah. Dan yang memisahkan aku hanya itu. Dari mana Anda tahu itu jodoh? Bukan sampai situ. Oke. Sebagai kata penutup, ini pesan saya khusus untuk bapak-bapak, Bu ya. Selesai dulu. Untuk bapak-bapak ini, begini. Ini sebetulnya begini. Semua orang bercerai ini ujung-ujungnya berebut pepesan kentut. Iya, kecemburuan. Sebetulnya masih bisa ada solusi, masih bisa diselesaikan. Itu hanya amarah murka, nafsu bila, nafsu saja, nuruti nafsu. Nafsu jangan dituruti. Nafsu itu penghujungnya akan menghancurkan diri kita sendiri. Perceraian itu, Bung, dengarkan, perceraian bukan penyelesaian bagi saya. Perceraian adalah awal dari masalah baru. Akan muncul masalah baru, dan nanti yang paling dirugikan adalah perempuan akhirnya. Betul nggak? Yang paling rugi perempuan. Nah, inilah makanya kita berjuang berlama-lama bahwa hak suami mencerai cabut. Lelaki tidak boleh sewenang-wenang punya hak cerai, diproses di pengadilan. Ya. Jadi artinya kalau suami sudah mengatakan kamu saya cerai,
1000 kali ke pengadilan, itu ucapan cerai tidak ada artinya, karena yang menentukan keputusan hakim. Ini undang-undang pernikahan kita seperti itu. Kemudian ini kadang-kadang orang membaca Al-Quran secara tekstual, orang membangun sakinah, caranya istri digaplok istrinya. Masa membangun sakinah dengan kasar begitu? Ini kan diperintah Allah. Wallati takhafuna nusuzahunna fa'iduhunna wajruhunna fil madaji' wadribuhunna. Saya tidak percaya Tuhan menyuruh memukul istrimu itu. Masa Tuhan menyuruh memukul istri? Enak aja. Iya dong, emangnya Allah ganas bengis emangnya. Nah itu salah penafsiran. Doroba itu bukan selalu memukul ya, artinya dipres lah, barangkali uang jajannya dikurangi dikit kan gitu ya dong. Iya iya, nggak usah diajak tidur, suruh kasih guling aja sana tuh biar tahu rasa kan gitu. Dan kedua, ada lagi salah paham seorang lelaki, kalau istri punya lelaki lain langsung dimutilasi 13, betul nggak? Nggak ada ampun nih. Tapi kalau suami berselingkuh apa jawabnya? Sunnah Rasul. Ya Allah ya Rabbi, makanya di Indramayu kalau ada orang kawin lagi terus bilangnya sunnah Rasul, tak tampak dulu sama saya. Dalilnya belakangan, dalilnya tampak dulu. Aja nggawa daging waras. Ya, paham bahasa Jawa Cirebon tuh. Jangan bawa-bawa orang baik dalam kejahatanmu itu. Nggak masuk akal. Saya mau nanya, wahai laki-laki, istrimu yang menyanjungmu, yang memuliakan kamu, yang menghormatimu, memberikan segala-galanya, apakah mungkin menyakiti istrimu itu disebut sunnah Rasul? Pakai otak dong yang benar. Iya dong. Nah makanya dalam undang-undang pernikahan kita ini berlaku di undang-undang, boleh kawin lagi tapi harus mendapat persetujuan dari istri tua. Nah di Indramayu ini ada seorang ditinggal kawin lagi, diproses resmi, alasannya sudah dapat restu. Istri bilang saya nggak pernah berikan restu, nggak pernah berikan. Ternyata suratnya ada, cap jempolnya ada. Baru ingat, oh 3 bulan yang lalu kok tangan saya kok hitam, ada apa ini rupanya? Lagi tidur dicolong jempolnya. Nah makanya peraturan itu dirubah lagi, disempurnakan. Izin istri tua diproses di pengadilan. Sebab bisa saja istri tua setuju tapi di bawah tekanan. Ya lagi tidur jempolnya dicuri, dicolong. Ibu sekalian, cerita rumah tangga sangat menarik ya, dan ini sebetulnya perlu. Itulah makanya ditutup ayat tadi, inna fi dzalika la ayatin. Itu semuanya ayat-ayat Allah liqaumi yatafakkarun, harus kita pikirkan, kita pelajari. Untuk apa? Semakin banyak ilmu pengetahuan, maka kualitas kebahagiaan kita semakin meningkat. Amin.